Selamat berjumpa lagi dengan saya Gracia Pilo di channel Apologetika Inyomanis. Pada siang hari ini saya ingin membahas respon dari masyarakat mengenai postingan saya yang terakhir tentang perbedaan-perbedaan naskah Quran. Puji Tuhan, banyak responnya dari baik pihak Kristen maupun Islam. Artinya postingan saya ini merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Beberapa masukan dari pihak Muslim saya ikuti. Mereka memberikan masukan yang cukup baik. Semua masukan-masukan dari pihak Muslim punya satu kesamaan. Semua mengaku bahwa Quran tidak satu versi. Ada banyak versi, ada banyak teks, bacaannya berbeda, dan makna literalnya berbeda. Namun, di dalam respon yang diberikan sama orang Muslim, harus ada yang saya kritik. Jawaban kalian bahwa ini hanyalah perbedaan bacaan yang sudah ada sejak zaman Muhammad, itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan saya mau menanggapi khusus postingan dari Profesor Ahmad Sahro, guru besar IAIN. Dia menyebutkan ada seorang Nasrani yang melecehkan Al-Quran. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud, tetapi saya menduga itu saya. Karena postingan yang mengkritik Al-Quran, sebenarnya saya tidak mengkritik, saya menunjukkan ini Quran versi Indonesia seperti ini bunyinya, ini versi Maroko. Saya hanya membacakan. Tidak ada satu kata pun saya menghina Quran. Saya hanya membacakan Quran versi Indonesia, bacaannya di ayat yang sama, berbeda dengan Quran Maroko. Saya tidak tambah-tambahi, saya tidak kurang-kurangi, saya tidak mengeluarkan kata hinaan. Saya bukakan Quran dari Qatar, Holun. Ini dipakai di Qatar, juga dipakai di Tunisia dan beberapa negara Arab. Saya tunjukkan perbedaannya di ayat yang sama, teks di dalam Quran Indonesia dan Quran yang ada di Qatar tidak sama. Saya hanya membacakan apa yang ada. Saya tidak menghina. Jadi Anda provokasi itu. Ucapan Profesor Ahmad Sahro itu hanya provokasi. Saya menghina Quran, saya melecehkan Al-Quran. Saya tidak melecehkan. Saya tunjukkan Quran tidak seragam seperti yang kamu akui. Anda ngaku Quran tidak seragam. Saya tunjukkan seperti pengakuan Anda. Dan saya hanya membacakan perbedaannya di sini, di sini, di sini. Mengenai tafsir bahwa ta'malun wa mallahu bighafilin amma ta'malun di dalam surah Al-Baqarah 85. Maaf, yang kamu kerjakan ditafsirkan sama dengan Quran dari Maroko. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Di sini menggunakan kata mereka, kamu dengan mereka, kalian anggap sama, itu urusan tafsir kalian dan saya tidak masuk ke ranah tafsir. Saya hanya membacakan teks. Di sini tertulis kamu, di sini tertulis mereka. Kemudian saya ingin menanggapi beberapa jawaban bantahan dari pihak Muslim yang perlu dikritik. Mereka mengatakan qiraat 7 itu berlaku dari zaman Muhammad sampai hari ini. Saya bilang itu tidak sepenuhnya benar. Memang di dalam hadis dikatakan di zaman Muhammad masih hidup, Quran diturunkan dalam 7 bacaan, 7 ahruf. Namun di dalam sejarah Islam, pada zaman Utsman bin Affan, perbedaan-perbedaan bacaan di dalam Quran yang tersebar di seluruh dunia Islam diseragamkan. Semua perbedaan-perbedaan yang lain yang berbeda dari versinya Utsman
dimusnahkan, disirnakan, disobek-sobek, dibakar. Untuk ini saya akan bicarakan di channel khusus, di episode yang lain. Saya akan bukakan tulisannya Muhammad Hadi, ini orang Muslim. Saya menduga, ini dugaan saya, mungkin dia orang Syiah, mungkin. Saya akan tunjukkan apa yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal dengan kata pengantar Quraisy Shihab. Ini orang NU. Dugaan saya dia pasti Sunni. Dan saya akan tunjukkan data-data yang ditulis oleh Mana Khalil Qatan. Dugaan saya penulis ini orang Salafi. Ketiganya mengatakan sama. Semua perbedaan yang ada, yang berbeda dengan Quran versi bacaannya Utsman, dibakar dan dimusnahkan. Tapi nanti saya akan bicarakan khusus di episode yang lain. Artinya, pasca zaman Utsman, sudah ada pelarangan membaca Quran dengan bacaan yang berbeda. Tidak bisa kita menggunakan data sejarah di zaman Muhammad. Di saat itu Muhammad membiarkan, mengizinkan, mentoleransi 7 bacaan. Anda paksa sama dengan Utsman. Di zaman Utsman sudah beda. Muhammad mengizinkan perbedaan. Di zaman Utsman, Utsman melarang. Jangankan 7 bacaan, 2 bacaan aja dia larang kok. Bacaan yang berbeda, nanti Anda bisa baca di sini. Dia sobek-sobek, dia bakar, dia musnahkan. Artinya, Utsman berupaya membuat satu Quran dengan satu teks, satu dialek, satu bacaan. Tidak boleh ada bacaan yang lain. Nah, masalahnya upaya penyatuan bacaan, penyeragaman bacaan yang dilakukan oleh Utsman sampai hari ini itu terbukti gagal. Gagalnya seperti yang saya sudah sampaikan di rekaman yang kemarin. Quran di negara Indonesia beda dengan di negara-negara yang lain. Di Arab, Qurannya Kholun, Kunbul, Ad-Duri, Kholat, Waris, itu banyak memiliki perbedaan. Jadi jangan sampai kronologi sejarahnya Anda campur aduk. Kalau Muhammad mengizinkan perbedaan bacaan, iya di zaman itu. Di zaman Utsman seterusnya tidak boleh ada perbedaan. Kemudian Profesor Ahmad Sohro mempermasalahkan dialek. Saya membacanya Hafiz, tapi ada yang membacanya Hafaz. Bagi saya sini tidak terlalu substansi, wong ini hanya dialek. Waras, saya baca Waris, ini juga masalah dialek. Seperti Ibnu Rus. Ibnu Rus ada yang membacanya Ibnu Rosid, ini dialek. Abdallah, Abdillah, Abdullah, Abdullah, ini sama, artinya sama. Hamba Allah, ini masalah dialek. Termasuk di Indonesia orang cenderung ngomong ustadz dengan vokal terakhir D. Ustadz. Tapi kalau Anda ke Mesir, ke Syria, ke Palestina, mereka nggak akan ngomong ustadz. Tapi ustaz. Lebih cenderung ke set. Ini juga masalah dialek. Anda bisa lihat semua rekaman-rekamannya Christian Prince, apologet Kristen Arab dari Palestina. Kalau dia ngomong ustadz, dia akan ucapkan ustaz. Ini masalah dialek. Jadi kalau ada dialeknya berbeda, jangan terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau ada masukan bahwa saya harus memperbaiki pronouns, saya harus memperbaiki tajwid, ini masukan yang positif. Dan saya akan terus belajar bahasa Arab di masa yang akan datang. Insya Allah, saya sudah berbeda. Terima kasih atas masukan itu. Sekarang, saya ingin menanggapi Profesor Ahmad Sohro. Dia katakan, dia akui, dia membenarkan apa yang saya katakan. Ada perbedaan di antara Quran Hafiz dengan Quran Waris.
Namun di dalam rekamannya yang kita bisa saksikan berikut ini, dia berkata itu hanya perbedaan bacaan. Yang dimaksud perbedaan bacaan adalah huruf Arab zaman dulu tidak ada titik-titik pembeda konsonan. Sehingga ba, ta, ya, za, nun, kalau tanpa titik pembeda konsonan akan terlihat sama. Dan inilah yang membuat orang membaca huruf yang sama dengan bacaan yang berbeda. Dan Ahmad Sohro, Profesor Ahmad Sohro mengatakan semua perbedaan ini hanya perbedaan bacaan seperti itu. Dengan makna yang sama. Itu tidak sepenuhnya benar. Tulisannya Rosam Utsmani namanya. Rosam itu tulisan Utsmani, Sayyidina Utsman. Karena ditulis era Sayyidina Utsman. Yang lain dibakar, tapi yang asli tadi yang kutipan di Hafsah belum, masih utuh. Tapi yang di kertas seragam. Itulah Rosam Utsmani, seluruh dunia sama ini. Yang sama itu tulisannya. Saya punya dokumennya. Jadi Al-Quran yang sama ke tulisannya Rosam Utsmani dimanapun sama. Dan waktu itu tidak ada titik, tidak ada harokat, melujud. Apa melujud itu? Ya hanya rengget-rengget saja. Saya punya contohnya. Ya saya tidak mungkin di zoom ya, diperbesar. Jadi itulah Mushaf Al-Imam Rosam Utsmani yang dijadikan pegangan oleh umat Islam. Yang berbeda dengan itu dibakar, yang tidak ditulis ini selain yang di Siti Hafsah belum dibakar, bukan dibakar, yang di masyarakat, supaya tidak terjadi perbedaan, tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertengkaran. Tulisannya sama, tapi kesamaan tulisan ini cocok dengan bacaan yang mereka hafal. Saya akan buktikan di dalam Quran-Quran yang beredar di dunia saat ini ada yang benar-benar perbedaan teks. Hurufnya, teksnya berbeda. Tapi saya baca itu maknanya sama. Sedangkan yang kemarin saya tunjukkan itu perbedaan teks, perbedaan bacaan lebih tepatnya, namun artinya berbeda. Bagaimana mungkin takmalun dimaknai sama dengan yakmalun? Secara literal, secara definisi, takmalun itu kamu kerjakan. Menggunakan kata ganti orang kedua jamak, kamu, kalian. Yakmalun itu menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Secara literal, terjemahan makna dari Quran Waris dan Hafiz di surah Al-Baqarah 85 ini sudah berbeda. Kalau ditafsirkan, kalau masuk ke ranah tafsir, kamu kerjakan itu pada akhirnya sama dengan yang kalian kerjakan, ini bukan urusan saya serahkan ini kepada urusan kalian. Karena itu urusan masalah tafsir. Bagaimana Quran ditafsirkan. Saya hanya membacakan teks apa adanya, di sini bilang kamu, di sana bilang mereka. Di sini bilang laknan kabiran, laknan katsiran, di sini bilang besar kabir, sini bilang katsir banyak, many. Mengenai Anda tafsirkan besar itu sama dengan banyak, ini urusan tafsir, saya tidak mau masuk, saya tidak mau ikut-ikut. Saya hanya membaca teks, memang teksnya berbeda. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua contoh-contoh teks yang berbeda, tapi maknanya sama. Ya. 1. Di dalam surah Al-Fatihah ada yang menulis dengan kata Malik dengan A pendek, dan ada yang menggunakan kata Malik, Maliki.
Mim diberi alif, yang satu hanya mim. Malik, mim, lam. Tidak ada alif di situ. Ini secara teks berbeda. Karena maliki dengan malik, maliki, yang satu ada alif, yang satu tanpa alif. Secara teks ini berbeda, tapi tidak mempengaruhi arti. Dan ini tidak ada perbedaan arti. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartada. Di sini menggunakan kata ya tarda. Ya tarda murtad. Di dalam Quran Waris, di ayat yang sama surah Al-Maidah 54, tidak tertulis ya tarda, tapi ya tardid. Ada dalnya double dua. Secara teks ini berbeda. Ini dalnya satu, ini double dal. Tetapi makna kedua perbedaan teks antara Hafiz dengan Waras ini sama, tidak mempengaruhi arti. Ini beda teks, tapi sama arti. Termasuk di dalam surah Ali Imran 133. Yang satu Hafiz mengatakan wasyari'u, ada kata wadan, dan bersegeralah, wasyari'u. Sedangkan di Waras dikatakan tidak ada kata dan, tidak ada huruf waw, hanya syari'u, bersegeralah. Ini teksnya berbeda, ini pakai dan, ini tidak pakai dan, tapi tidak menimbulkan perbedaan arti yang berarti. Bukti lain, perbedaan teks tapi tidak mempengaruhi perbedaan arti. Surah Al-Baqarah 132, Hafiz membacanya wawasya, wawasya, dan telah mewasiatkan. Waris menulisnya bukan wawasya tapi wa'ausa, dan telah meninggalkan memberikan warisan. Yang satu tidak pakai alif, wawasya, di Waris pakai alif, wa'ausa. Ini secara teks ini berbeda. Teksnya tertulisnya beda, namun maknanya sama, tidak mempengaruhi arti. Jadi kalau mengatakan tidak ada perbedaan teks, belum tentu. Itu kurang benar. Ini beda teks. Tapi perbedaannya tidak menimbulkan arti. Nah, sekarang perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan itu yang seperti saya jelaskan tadi. Jikalau tanpa titik konsonan, soddot sama tulisannya. Sin shin sama tulisannya. Ba, ta, ya, nun sama tulisannya. Kalau tidak ada titik konsonan, pembeda konsonan. Ini yang bisa menimbulkan perbedaan bacaan. Tapi perbedaan bacaan yang terjadi bisa artinya jauh, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Khabir besar, katsir banyak. Ini beda. Rumah saya besar, rumah saya banyak. Ini beda. Kamu, bentuk jamak, kamu duduk. Dengan mereka duduk, ini sudah berbeda. Saya tambahkan lagi ya, contoh. Di dalam surah Al-Baqarah 140. Hafiz membacanya takuluna, kalian berkata. Kalian berkata. Waris membacanya yakuluna, bukan kalian tapi mereka berkata. Ini dua kata yang artinya berbeda. Kamu dengan mereka ini berbeda. Kalau mau ditafsirkan kamu dengan mereka pada akhirnya sama, ini ranah tafsir kalian, itu urusan kalian, saya tidak mau ikut campur. Saya hanya menunjukkan bukti, ini buktinya. Quran Maroko berbeda dengan Quran Indonesia, teksnya dan artinya. Tafsirnya mau dipaksa sama, itu urusan kalian, saya tidak mau ikut-ikut. Surah Ali Imran 81.
Di dalam Quran Hafiz ditulis ataitukum, aku telah, aku bentuk tunggal. Sedangkan di waris tidak menggunakan kata ataitukum, tapi atainukum. Bukan saya bentuk tunggal, tapi kami bentuknya jamak. Secara definisi, saya dengan kami itu memang beda. Satu tunggal, satu bentuk jamak. Tapi ini saya masih bisa paham, ini masih memang tafsirnya bisa dianggap sama. Kami atau saya itu masih bisa dianggap sama. Tapi minimal ada perbedaan. Ini bilang saya, ini bilang kami. Termasuk di dalam surah Ali Imran 146, di dalam versinya Hafaz tertulis katalah. Katalah berperang, to fight. Sedangkan di versi yang lain bukan katalah terbunuh tapi kutila. Kutila artinya bukan katalah, katalah itu bertempur. Di dalam waris tertulis kutila, kutila terbunuh. Ini dua hal yang berbeda. Bertempur, nabi-nabi bertempur. Pada waktu nabi bertempur belum tentu mati. Banyak nabi berperang dan dia tidak mati di medan pertempuran. Tapi kalau kalimatnya tertulis dan nabi-nabi terbunuh, kutila, otomatis dia sudah mati. Jadi katalah dengan kutila, ini memang perbedaan bacaan, tapi beda arti banget. Satu membunuh, satu bertempur. Jadi saya cuma ingin nanggapin bahwa Quran tidak seragam teksnya itu fakta. Saya hanya menampilkan fakta bahwa jika ada yang mengatakan Quran seragam, sempurna, sampai titik koma, itu bohong. Quran saat ini ada yang beda teks. Tapi contoh-contoh yang saya bacakan tadi beda teksnya memang, tapi artinya tidak berbeda. Tapi Quran yang ada sekarang juga mengalami perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan ini artinya beda banget. Terbunuh itu pasti mati. Bertempur, berperang, belum tentu mati. Kalian dengan mereka ini berbeda. Besar dengan banyak berbeda. Dia dengan kami berbeda. Jadi demikian jawaban saya terhadap respon-respon dari umat muslim yang beredar menanggapi rekaman saya. Saya tidak pernah menghina Quran. Saya hanya menunjukkan apa yang memang berbeda. Mungkin isu ini jarang diungkap secara terbuka. Tapi saya tidak berbohong dan saya tidak sedang memfitnah. Saya tidak melecehkan Al-Quran atau umat Islam. Tidak. Memang seperti ini. Selebihnya Anda mau menafsirkan perbedaan-perbedaan ini menjadi sama. Ini urusan ranah tafsir. Saya tidak akan masuk ke ranah itu. Itu urusan kalian. Saya cuma sebutkan Quran sekarang satu sama lain versinya berbeda. Teksnya ada yang berbeda. Maknanya ada yang berbeda. Terima kasih. Tuhan berkati. Ayo berapologetika. Dan ikuti terus seri-seri apologetika saya di channel Inyo Manis. Tuhan memberkati.